Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Zoki Miswar dari Manajemen E. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Elena. Yang pertama adalah memperhatikan teknologi yang sudah ada masuk dan bersanding dalam kehidupan manusia serta memunculkan perubahan pola kehidupan di semua sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan di era saat ini dengan semakin gencarnya penggunaan artificial intelligence atau AI. Perubahan teknologi dalam proses pembelajaran begitu terasa. Jika memperhatikan tersebut, silakan jelaskan teknologi berbasis AI dalam proses pembelajaran apa yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dan berikan contohnya. Oke, mungkin fitur yang saya akan jelaskan ini sangat sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu ChatGPT. Dengan adanya ChatGPT ini kita bisa mengerjakan tugas dalam waktu singkat. Yang kedua, bisa meringkas jurnal dalam waktu singkat. Yang ketiga, kita bisa mentranslate jurnal-jurnal yang sebelumnya dalam bahasa yang tidak kita pahami menjadi bahasa yang kita pahami, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, dengan adanya fitur-fitur yang lainnya, kita bisa memaksimalkan penggunaan ChatGPT. Namun, ChatGPT ini dapat dioptimalkan kembali. Salah satunya adalah penggunaan prompt atau perintah-perintah kepada AI itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sebagian penggunaan ChatGPT ini tidak maksimal dikarenakan prompt-prompt yang tidak bisa diberikan dengan benar. Oleh karena itu, mungkin dengan adanya tutorial prompt yang benar, maka mahasiswa bisa menggunakan ChatGPT dengan maksimal atau efisiensi penggunaannya lebih baik lagi. Yang kedua, dengan bicara dalam pemanfaatan Internet of Things atau Big Data, ceritakanlah satu contoh kegiatan yang memanfaatkan Internet of Things atau Big Data yang sudah ada di Universitas Negeri Semarang. Mulai dari apa kegiatannya, kelebihan, kekurangan, serta pengembangan apa yang bisa dilakukan ke depannya. Yang saya jawab, di mana aplikasi ini sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu adanya Elena. Dengan adanya Elena ini, kita sebagai mahasiswa tidak akan menggunakan Elena ini dalam bentuk mengerjakan tugas, mengupload tugas ketika sudah selesai, atau membaca materi-materi yang sudah disediakan oleh dosen-dosen mata kuliah. Kelebihan yang ada di Elena ini yaitu dengan adanya fitur Elena, kita sebagai mahasiswa bisa membaca materi-materi yang ada di kelas, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk meringkas sendiri di kelas. Lalu yang kedua, dengan adanya Elena, kita tidak perlu mengerjakan tugas dengan terburu-buru atau memberikan jawaban yang tidak maksimal. Karena dengan adanya Elena, kita bisa fleksibel dalam mengumpulkan tugas, tentu dengan adanya jangka waktu yang diberikan oleh dosen-dosen mata kuliah. Selanjutnya, adanya kekurangan Elena. Kekurangan Elena ini yang pertama sekali yaitu sistem yang sering error dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, sistem yang ada di Elena suka sangat error, di mana dalam penggunaan jangka waktu tertentu kita tidak bisa menggunakannya, atau jika masih sangat perlu untuk menggunakan Elena, maka itu tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, tidak adanya aplikasi, di mana kita harus login website tersebut berkali-kali, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama dan itu sangat cukup membuang waktu. Yang ketiga, tidak lanjut ke solusinya. Solusi yang saya berikan untuk kalian tersebut yaitu di mana perlu ada pengembangan optimalisasi di Elena tersebut, karena hal ini perlu dilakukan karena pengguna Elena di
Universitas Negeri Semarang ini sangat banyak karena penggunanya itu tidak hanya mahasiswa satu jurusan atau fakultas saja, namun satu universitas tersebut pasti menggunakan Elena. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini kita tidak perlu repot-repot untuk membuka Elena di website atau login berkali-kali dengan waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga, fitur penambahan dari saya sendiri. Mungkin saran ini perlu dipertimbangkan kembali, yaitu adanya fitur absen. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa di Sikadu sendiri ada fitur absen dengan konsep QR. Namun dalam penggunaannya itu masih kurang optimal. Ada penggunaan yang lebih optimal lagi dengan adanya fitur scanning wajah di absen. Dengan adanya fitur scanning wajah, kita tidak perlu repot-repot absen, dan kita tidak perlu untuk ngeprint absen tersebut, sehingga para dosen tidak perlu membacakan absen satu-satu atau tidak perlu, dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran lebih maksimal. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, mencermati pengertian dari literasi digital dan kemanusiaan. Jika saudara ditunjuk sebagai pengambil kebijakan atau menteri, apa yang saudara lakukan agar kebebasan publik dan berbicara via media sosial tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada? Mungkin yang pertama sekali kita bisa mengambil langkah preventif, di mana kita bisa memberikan pemahaman tentang adanya penggunaan sosial media dengan bijak, sampai larangan-larangan penggunaan media sosial. Itu pemahaman tersebut harus kita diberikan kepada anak-anak yang di bawah umur. Contohnya seperti anak SD atau TK, karena sampai sekarang ini pengguna teknologi tidak hanya digunakan oleh orang dewasa atau remaja, tapi anak-anak SD atau anak TK sudah menggunakan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, kita harus membatasi konten-konten tersebut, di mana dalam penggunaan sosial media sendiri kita perlu adanya fitur pembatasan konten-konten. Seperti alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengguna teknologi tidak hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan konten-konten yang sekiranya belum layak untuk anak-anak atau anak TK. Lalu yang ketiga, sanksi yang tegas bagi pelanggar-pelanggar hukum. Nah, pelanggar-pelanggar hukum tersebut itu termasuk dari orang-orang yang suka mengupload hoax atau berita yang tentu itu sudah di setting atau terbukti ada kebohongannya. Lalu yang kedua, mengupload video atau konten-konten yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Salah satunya itu adalah video tentang asusila. Nah, bagi pelanggar-pelanggar tersebut, kita harus memberikan sanksi yang tegas untuk bagi pelanggar tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sanksi yang tegas, pelanggar-pelanggar tersebut akan jera. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pelanggar-pelanggar tersebut tentu tidak akan jera. Mungkin sekiranya video ini cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam segi jawaban saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.